Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Garuda Fans Channel Vitanev. Sejarah tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan krusial 1-0 atas Cina dalam laga lanjutan fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol sematawayang dari tendangan penalti oleh Romeni di menit 43 memastikan Timnas Indonesia mengamankan 3 poin penting di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Gol ini berawal saat Ricky Kambuaya dijatuhkan di area terlarang oleh pemain Cina. Setelah mengecek VAR, wasit akhirnya menunjuk titik putih. Oleh Romeni yang menjadi eksekutor penalti sukses mengeksekusi tendangan dengan sempurna. Supporter pun meledak dalam euforia tak terbendung, sorak-sorai dan nyanyian dukungan menggema di seluruh penjuru stadion. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan apresiasi kepada Ricky Kambuaya yang tampil apik dalam pertandingan melawan Cina. Ricky Kambuaya dipercaya pelatih Timnas Indonesia sebagai starter. Ia tampil apik dan berandil dalam kemunculan hadiah penalti untuk Timnas Indonesia yang dieksekusi secara sempurna oleh Romeni. Ricky Kambuaya, ya, saya tidak perlu mengatakan banyak hal. Bagi saya, Ricky hari ini bermain fantastis. Dia menunjukkan semangat yang besar, ujar Kluivert dalam konferensi pers setelah pertandingan di Gelora Bung Karno. Secara permainan, pasukan Patrick Kluivert tampil cukup baik sepanjang pertandingan dengan banyak menyerang dan membuat Cina bermain bertahan di awal laga. Meski demikian, Cina juga sempat berbahaya lewat serangan baliknya. Dari laman AFC, Timnas Indonesia memiliki penguasaan bola 47%, sedangkan Cina ball possession-nya 53%. Dari jumlah tembakan, Indonesia mendominasi dengan mencatatkan 13 tembakan. Ada 3 yang on target, sedangkan Cina dari 5 tembakannya hanya 1 yang tepat sasaran. Dari segi permainan, Timnas Indonesia mencatat 351 operan dengan akurasi 80%. Angka itu tidak lebih baik dari tim asuhan Branko Ivankovic yang mencatatkan 373 kali umpan dengan akurasi 84%. Sementara dari segi bertahan, Indonesia melakukan 13 kali tackle dan 16 sapuan. Sedangkan Cina juga mencatat 13 tackle dan 26 kali sapuan. Ini merupakan gol ketiga yang dicetak oleh Romeni selama mengenakan jersey Timnas Indonesia. Keunggulan 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Cina mengubah strategi. Mereka bahkan sempat membuat kejutan 2 menit setelah pemain keluar dari ruang ganti. Beruntung, tendangan pemain tim naga masih mampu diselamatkan Emil Audero. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tipis 1-0 tak berubah. Kemenangan ini setidaknya membuka asa Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, peluang Cina dan Bahrain untuk ke Piala Dunia 2026 tertutup sudah guys. Mereka gagal mengubah posisi di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 1 laga tersisa, tim naga baru mengumpulkan 6 poin. Update ranking FIFA, Timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi skuad Garuda langsung melesat tajam naik guys. Mengutip dari laman footballranking.com, Timnas Indonesia dapat tambahan 15,05 poin usai menang 1-0 atas Cina. Tambahan poin itu membuat skuad Garuda kini total mengoleksi 1.157,97 poin di ranking FIFA. Dengan jumlah poin tersebut, posisi Timnas Indonesia langsung terdongkrak di ranking FIFA. Indonesia kini naik 6 peringkat ke urutan 117 dari sebelumnya menghuni posisi 123. Sejumlah negara berhasil dilewati Timnas Indonesia. Ada Nigeria, Estonia, Togo, Azerbaijan, Korea Utara, dan Libya. Waduh, Malaysia semakin tertinggal ya guys. Tetangga kita berada di posisi 131 ranking FIFA saat ini. Kita beralih ke Korea Apik dari La Grande Indonesia dan Ultras Garuda kompak mencuri perhatian saat laga Timnas Indonesia versus Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk La Grande Indonesia memulai koreo dengan menampilkan warna merah dan putih dan sejarah tentang Raden Wijaya. Sejarahnya, Raden Wijaya mengalahkan tentara dinasti Yuan Mongol pada tahun
1293. Awal mula tentara Mongol dari dinasti Yuan, Tiongkok datang ke Jawa pada tahun 1293 atas perintah Kaisar Kubilai Khan dengan tujuan menghukum Kertanegara, Raja Singasari yang telah menghina utusan Mongol beberapa tahun sebelumnya. Namun saat mereka tiba, Kertanegara sudah gugur akibat pemberontakan Jaya Katuang dari Kediri. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, memanfaatkan situasi ini. Ia bekerja sama sementara dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jaya Katuang. Setelah Jaya Katuang dikalahkan dan Kediri berhasil direbut, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol secara mendadak ketika mereka lengah dan kelelahan. Pasukan Mongol yang tidak siap mengalami kekalahan dan akhirnya mundur dan kembali ke Tiongkok. Kemenangan ini membuka jalan bagi Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan Majapahit pada tanggal 15 Saka 1215 atau 1293 Masehi. Ultras Garuda yang tak kalah menarik, mereka juga membuat Korea luar biasa dengan gambar Garuda yang terlihat terbang menuju bendera Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga ini memperlihatkan skuad Garuda akan terbang menuju bendera tersebut. Mereka membuat beberapa koreo yang sangat memukau. Breaking news guys, kondisi para pemain timnas Indonesia, tidak ada pemain yang mengalami cedera serius atau kelelahan. Seluruh pemain dinyatakan fit oleh tim medis. Siang ini timnas Indonesia berangkat ke Jepang dengan menyewa pesawat charter khusus. Perjalanan ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tim kuat Jepang. Pertandingan tersebut akan digelar pada 10 Juni 2025 di Panasonic Stadium, Osaka, Jepang. Sekian info dari saya guys, semoga menambah info terupdate untuk Anda. Salam sehat untuk Anda semua. Terima kasih yang sudah support channel ini dengan like, comment, share, subscribe-nya. Saya selalu Anda dan keluarga. Just leave your comment below. See you and thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.